sini saya selaku calon bupati dan calon malam wakil bupati menurut Supyori periode 2001-2009. Saya selalu Koalisi pemenangan nomor 3. Salam 3 jari untuk semua, sama kita angkat. Salam 3 jari ke udara. Yo, di tanah Papua, suara kita seirama. saya selaku calon bupati dan calon wakil bupati memastikan posisi Semangat salam 3 jari, tanda kita berani. Supyori menjadi destinasi. Salam 3 jari, oh, untuk Supyori. Satukan perbedaan menuju perubahan. Pemerintah Mansore, Ketua Tim Koalisi, untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. Bentuk kampanye hari ini adalah tatap yaitu Saudara Hieronymus Mansoden, SIPM, MSI, yang pertama kalinya bertarung di Pilkada Supyori pada tanggal 27 November 2024 dan didampingi juga oleh salah satu calon wakil terbaik. Supyori sudah sangat pengalaman di birokrasi, bahkan di dunia pendidikan, yang merupakan senyum yang tidak diragukan lagi untuk membangun Kabupaten Supyori 2024-2029. Dr. Andes Sarul Hasanuddin Nursi, MSI, juga merupakan bagi pemuda niscaya akan keguncang dunia. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh proklamator Indonesia Insinyur Soekarno di salah satu cara untuk mengobarkan semangat pemuda dalam meraih mimpi dan menjadi inspirasi bagi kita generasi muda. Pahlawan masa kini adalah pemuda yang tidak galau dengan perubahan zaman negeri ini. Ada yang menjelek-jelekan Hensan, mari kita jogetin aja. Wafor 15 Oktober 2024. semuanya. Ya, bukan karena hari ini saya mau maju makanya saya makan waffle, tapi sejak anak-anak saya sudah ada di waffle sampai dengan hari ini saya senang. Supyori bersinar Dalam perjalanan tanggung jawab pekerjaan, bersama jaga suara takkan hilang. hari ini saya berdiri orasi di depan saya punya keluarga dan masyarakat. Kita berjuang Saya tinggalkan 18 tahun demi kepedulian kepada rakyat dan masyarakat. Kampung Wafor secara khusus dilayani, tapi untuk melayani. Menyusuri latar belakang pekerjaan dan keluarga, saya hadir di sini sebagai anak kampung. Saya hadir di sini sebagai anak nelayan. Saya hadir untuk mendengar apa yang menjadi visi dan misi atau program ketika tanggal 27 keputusan Tuhan terjadi untuk saya akan maju, supaya saya akan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Apa yang saya harus lakukan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya datang dari anak kampung yang sama dengan bapak dan ibu saya masyarakat semua. Saya mau sampaikan bahwa saya bukan anak pejabat. Awak desa ini dia melahirkan saya dengan sagu dan ikan, tapi dia sudah pernah pergi. Dia sudah pergi tinggalkan saya. Tapi masyarakatku masih ada bersama-sama dengan saya. Sebelum almarhum meninggal, dia sampaikan bahwa saya tidak punya apa-apa. Tapi ingat, siapapun dia, kamu harus jangan benci tapi sayang dia. Karena ketika kamu dalam keadaan susah atau apapun, pasti dengan mulut pelayananmu itu akan membuat masyarakat datang ketemu dengan kamu. Dan terbukti ketika saya antar mas kamu sampai seluruh masyarakat Supyori dan Wafor pasti semua lantas saja. Hari ini kita baku marah karena air belum jalan, realisasinya belum sampai di rumah-rumah. Hari ini kita
masih bicara karena hari ini kan kita masih bicara karena saya bangun gereja, tapi saya tidak sanggup. Semua denominasi gereja yang ada di sini. Hari ini kita bicara karena sekolah yang sedang dibangun masih kekurangan guru, bangunan belum selesai, ada juga yang rusak. Kita hari ini bicara karena puskesmas, alat kelengkapan kesehatannya kurang bagus, atau dua akan kembali ke mendengar, menerima catatan apa yang menjadi prioritas untuk kita dua harus lakukan. Nah, ketika terpilih, kita kan duduk di kantor, tapi datang turun dari kampung ke kampung, mau mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita dua punya kantor itu di kampung-kampung. Di promo Gabara, Nuanusco, dosa main Mufatiare, Palu, di mana duduk dengan masyarakat duduk jadi pasakan, koki Palu satu kali, selesai. Tapi untuk beliau, saya mau sampaikan kepada saya punya masyarakat, keluarga, bahwa saya maju dan berdiri di depan sini karena Tuhan. Hingga 10 pimpinan partai ada duduk bersama-sama dengan saya. Saya tahu almarhum Bapak Rumaso luar biasa. Namun kita punya orang tua yang berjuang demi gereja, berjuang demi dapur mereka semua. Ya. Tapi kenangan kita yang mereka buat masih tersimpan sampai ini menjadi tanggung jawab generasi ke generasi, termasuk saya. Dalam apa yang selama ini masih kurang, itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. 10 partai yang hadir mengusung Herzl siap mengawal kita berdua di tanah supir sampai di Jakarta. Oleh karena itu saya mau sampaikan lagi kepada masyarakat saya selalu datang ke kampung-kampung, keluh kesah apa masyarakat, suka duka, saya selalu turun ke kampung-kampung. Bukan karena hari ini saya berdiri, tapi saya sudah pernah turun ke kampung-kampung. Baik itu gereja dan lain-lain, saya selalu ada di masyarakat. Dan saya kembali hari ini cari masyarakat, bukan karena kepentingan pemilihan ini saja, tapi saya sudah pernah ada sama-sama di masyarakat. Sampai di Super Timur dan Bapak Super. Kalau waktu tidak orang yang menggunakan untuk menyatukan saya ke masyarakat, kamu murni masyarakat saya tidak bisa memaksakan, karena hak itu pribadi, hak itu hak Tuhan dulu. Pikir baik-baik dulu. Dan saya mau sampaikan bahwa ketika keputusan untuk saya maju muncul pada bulan Desember, pada saat itu Natalan selesai, pulang lagi suara bilang maju, tapi saya sendiri belum memutuskan untuk maju. Lalu muncul di situ firman Tuhan datang kepada Yeremia, tetapi pemikiran Yeremia bahwa saya ini masih muda, tidak pandai berbicara. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan bahwa kepada siapapun yang kuutus haruslah engkau pergi dan haruslah engkau sampaikan. Jangan takut, karena aku bersamamu. Itu yang menjadi, kita muncul dan membuat saya meyakinkan diri untuk maju. Nanti bagaimana? Saya bilang kalau sampai sudah saya balik kemari ya, tolong sagu merencana ramas, bapak kebun merencana tanam. Mencari dobel, mau laporan yang saya pernah tapi saya bilang memang yang saya punya perjalanan pergumulan masih panjang. Tapi satu orang tidak bisa menghalangi 1000 orang yang akan mengangkat kesehatan. Saya maju karena keinginan masyarakat Supir, kerinduan masyarakat Supir. Karena yang saya boleh, saya harus ketemu dengan satu masyarakat. Siang ke kantor, saya harus ketemu dengan saya punya masyarakat. Pulang sampai di rumah, saya harus ketemu dengan masyarakat. Dan memang saat itu, saya hanya sebagai anak buah kerja di satu OPD, dan saya tidak punya kewenangan kebijakan untuk menjawab keluhan masyarakat Supir secara umum. Saya tidak bisa menjawab semua.
Oleh karena itu, kepedulian saya untuk saya punya masyarakat, keluh kesah masyarakat, saya harus maju supaya punya kewenangan kebijakan untuk menjawab apa yang menjadi keinginan saya punya masyarakat sebelumnya. Disiplin yang perlu saya harus klarifikasi terkait isu-isu yang berkembang saat ini tentang saya secara pribadi dan juga calon wakil. Hari ini ada isu yang berkembang di luar sana bahwa Roni Mansobel menggunakan TPP OLP pegawai negeri untuk belanja partai. Dia ditangkap oleh KPK. Betul atau tidak? Katakanlah yang sejujurnya. Ini saya mau klarifikasi kepada saya punya masyarakat. Yang kedua, hasil survei LSI di Kabupaten Sukabumi. Itu menjadi modal saya untuk saya berjuang dengan tangan kosong. Tapi saya harap percaya bahwa kalau memang waktunya Tuhan untuk memilih saya, maka Tuhanlah yang akan menetapkan saya. Saya pergi ke Jakarta terus partai tidak bawa uang. Karena saya percaya bahwa perjuangan saya itu Tuhan selalu ada. Hanya dengan doa dan hasil survei yang membuktikan saya bisa bawa pulang masih proses Partai Golkar dengan Gerindra tidak lama Golkar keluarkan rekomendasi. Dia keluarkan rekomendasi, lalu saya masih tunggu. Tiba-tiba Nasdem tawarkan saya. Partai Nasdem tawarkan saya. Mereka sudah 3 bulan. Mereka menunggu dan hari yang sama, mereka mau terima satu Golkar dan hari itu saya masuk. Dengan modal berdoa dan saya ambil hasil survei sampai di kantor Nasdem, mereka balik tanya, penyelenggara tanya, baru mana hasil survei? Saya kirim hasil survei. Karena hasil survei eleksi di Sukadesa yang tertinggi. Saya kirim ke penyelenggara dan mereka sudah proses hari yang sama. Kabupaten lain menunggu satu Golkar 3 bulan, saya cuma 4 jam. Saya terima satu Golkar. Itu karena Tuhan. Ketika saya kembali ke hotel, tidak lama PKB lagi menyusul. Saya survei saja. Hari itu juga dia berdiri kasih tinggal saya malam. Dia kasih tinggal saya di hotel pulang. Saya istri yang terpalari dia ke rumah sakit. Pagi-pagi saya dengan pengurus partai di Sukuri, PKB di Sukuri, kita pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, waktunya saya sudah bingung dengan calon mati waduh ini bagaimana. Sampai di situ, ketua PKB Sukuri, Bapak Barik Kumbara, belok menuju ke kantor PKB. Sampai di sana ketemu dengan ketua umum. Beliau sedangkan waktu itu jam yang sama 4 jam, bisa tukang kabar di PKB semua. Saya berpikir kalau tadi kita melalui orang ini berarti saya tidak mau bisa tukangkan karena harus saya bayar. Tapi karena ini semua pekerjaan Tuhan, maka dia harus sakit supaya saya harus bisa tukangkan. Saya tidak mau keluar karena saya tidak punya uang. Saya masuk ke Hanura, orang bayar saya tidak bawa karena ya orang bayar dengan uang. Dia marahin. Saya cuma harap puji Tuhan saja. Saya bilang semua ini karena Tuhan. Ketika waktu yang tepat tanggal 26 malam mau pulang, karena 27 harus puasa. Baru malamnya baru Golkar lagi serahkan P1 Golkar. Itu pun saya sudah duduk dalam pesawat. Mau keluar baru Golkar serahkan P1 Golkar. Saya sampai di Biak, mau menuju ke Sukiri, PDI lagi menyerahkan P1 Golkar. Di luar dugaan, saya tidak punya uang. Saya orang yang mau dibilang bukan pejabat yang terlalu tinggi, level tinggi. Saya anak kampung, tapi bagaimana saya bisa dapat partai, tapi semua karena Tuhan. Saya sadar bahwa saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang
bagi manusia dalam hadis pasal 19 menyatakan bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, kalau saya berjalan dengan Tuhan, kenapa tidak bisa? Terbukti saya dapat. Orang bilang kita mau lihat Ronnie dengan Hasan ditetapkan sebagai calon dikabulkan, tidak. Karena kita punya Tuhan, saya ditetapkan sebagai calon dan ambil nomor urut 3. Dan hari ini saya berdiri dan berhasil di sini karena Tuhan. Jadi kalau orang bilang saya beli partai dengan uang betul itu bohong. Saya mengatakan itu bohong. Saya 4 kali 6 dari 2014 sampai sekarang yang bisa mau dapat uang. Yang bisa mau dapat uang sama orang. Saya tinggal sambung saja. Kalau saya dapat proyek itu, saya punya istana di Bansobren, rumah di Biak, rumah di Japura, Moro, Beropi, Pipa. Istri ada. Saya agak tinggal. Demi masyarakat, dia akan tinggalkan jabatan. Selama 18 tahun saya agak tinggal. Ada ya Pak? Saya mati dengan yakin bahwa Tuhan membantu saya untuk melanjutkan. Tidak punya apa-apa. Kalau saya ditanya kenapa kemarin saya sudah dapat sebelum daftar polisi sudah tetapkan saya. Kalau saya pencuri berarti kegiatan keagamaan gereja-gereja majelis pendeta gembala juga pencuri. Tapi saya tahu bahwa saya punya Tuhan. Makanya Tuhan memberikan berkat untuk saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita berdua bukan hadir di sini untuk melayani tapi melayani. Adalah calon terbaik. Mamri bin Jowi yang mati adalah kami adalah orang terbaik. Bapak Ibu tahu kami punya rekam jejak. Apa yang selama ini kami buat, Bapak Ibu? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu apa yang kami buat, Bapak Ibu sudah tahu. Bukan untuk membenci, menendam. Tapi saya berjuang dengan banyak, dengan dukungan doa. November itu yang akan menentukan di antara kami bertiga siapakah yang terpilih dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai bupati dan wakil bupati. Ingin perasaan Bapak dan Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Wakil bupati kepada masyarakat sekalian. Bapak Ibu semua pendukung dan simpatisan yang kami hormati, dalam 12 tahun calon bupati meninggalkan masa bakti di birokrasi. Saya mengawal beliau sebagai generasi muda. Saya cukup di belakang mengantar untuk pemuda-pemuda Superiori lainnya. Saya ingin menampilkan bahwa saya mendorong. Saya berharap generasi Superiori ke depan, generasi muda harus generasi yang tangguh. Oleh sebab itu, saya hadir karena ingin menciptakan kader pemuda Superiori yang betul-betul kita persiapkan untuk masa depan Superiori. Beberapa pertanyaan yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, banyak yang bertanya, karena begitu lihat nama Sahrul Hasanuddin Nungsi, sementara dorang lihat orangnya udah ini kakak Hasan, oh ini Bapak Hasan, kenapa nama Sahrul Hasanuddin Nungsi? Di Kabupaten Kepulauan Aru, di Kota Luwu, tapi bukan rumah di Wanu. Tapi kadang-kadang saya bertanya, ini mantu sih dari Dopo ini mungkin ada hubungan dengan kampung di Dopo apa? Mudahan itu moyang-moyang suatu barang itu. Gak putus. Umur 1 tahun saya dibawa ke Cipargunung, Jayapura. Tahun 67 pada saya umur 5 tahun saya dibawa ke Manokwari. Saya punya masa kanak-kanak di Manokwari, di Arkai. Kalau orang yang di Manokwari, yang di Arkai pasti tahu situasi pada saat itu. Saya SD di Manokwari, kemudian tahun 77 saya ikut orang tua pindah ke Jayapura, tepatnya di Sentani. Saya SMP di Sentani. Kalau Bapak dan Ibu keluar dari bandara belok kanan ada SMP 1. Saya punya sekolah itu juga.
Itu yang perlu saya sampaikan. Saya berlatar belakang guru. Saya waktu di Jayapura, saya sempat mengajar di SMA Negeri 1. Yang SMA Negeri 1 sekarang Sentani. Yanto LY itu saya punya murid-murid. Yanto LY anaknya PTS LY, dia sekarang ketua Golkar. Itu saya punya murid. Bapak TS LY hampir tiap hari saya tidur, dia punya ruang polos itu. Jadi saya besar Sentani, hampir semua pulau Sentani saya sudah keliling, mulai dari Paleho ke STM YPK Biak. Saya mengajar di STM YPK Biak. Saya punya murid-murid banyak yang ada di Biak, ada di Supiuri. Semua sudah berhasil, bahkan sekarang yang maju di kota Biak, Jimmy Kapisa, itu saya punya murid. Sain Mas Nandipu yang sekarang maju, itu saya punya murid. Jadi saya ketemu. Dan murid sekarang kita sama-sama dalam posisi kompetisi politik untuk membangun daerah. Tahun 93 saya tiba di sini sampai pas reformasi. Pan Samsung masa kanak-kanak. Dulu kita di Jayapura, dulu aku di Pramuka. Ini saya bukan kakak pembina aja. Beliau tahu. Setelah tiba di Biak, karena Pak Samsung bertanya, saya masih ingat sampai hari ini. Mama Hulda, Bapak Profesor Wamprong, kemudian Bapak Age Manguribu, kemudian Bapak Kawer Pendeta, di Pak Polopadan juga ada nih, Pak Deum juga ada nih, kerangka-kerangka dan banyak sudah almarhum. Mereka berjasa untuk kita Bapak. Mereka adalah perintis pembangunan Kabupaten Supiuri. Kita berjalan. Semua sekolah SD di Kabupaten Supiuri. Aku cari orang yang bisa bantu kita kerja untuk dia bantu biayanya bangun Supiuri. Saya turun ke Supiuri pada saat itu. Masih hutan semua. SD YPK, Rendeweri, kemudian di Wapur sini, di Sawarkar, saya keliling sampai Samar Miloga sampai pulau. Kita rehab, biayanya kita pakai untuk membangun dan mengurus Supiuri. Survei yang sekarang jadi sedang survei. Saya tahu lokasinya karena saya ikut survei lokasi itu. Kemudian kita ke Korido, survei semua SD. Makanya kepala-kepala sekolah yang lama hampir sebagian besar saya kenal. Pak Rumah Ropen, Pak Philip Musever, Pak Yesaya Mansobeng. Ini Moses ini waktu itu masih kecil. Waktu saya datang ketemu dia Bapak itu dia masih anak-anak. Pak Piten Bayar, John Ryan masih anak-anak. Itu semua masih kecil. Itu saya tahu mereka semua. Karena mereka punya orang tua lebih bersaing dengan saya. Menyampaikan pada saya. Ini Mama, puji Tuhan sampai hari ini masih ada, sehat. Dan mendampingi kita pada hari ini. SD warga Pondi, kalau kita mau ke Korido tidak bisa lewat. Mobil tidak bisa sampai situ. Itu kita yang bangun pasang batang kelapa. Pada saat itu saya dan kepala kampung Bapak Rumere didampingi oleh Pak Chef Sarakan. Dia yang potong kayu dan saya patok titik pertama bangunan kelas wujud SMA Korido. Jadi saya tahu persis pembangunan sekolah SMA Korido saat itu ada di situ. Pada saat itu pagi-pagi kita lihat anak-anak dari Wandos jalan kaki. Ini jauh itu dari Wandos. Saya lapor ke Pak Samsung, Bang Prabowo, kasihan anak-anak dari Wandos jalan kaki. Saya bilang kita bikin tas jauh di Wandos. Dari lokasi pas di bawah gunung. Jadi SD Wandos yang sekarang ada di pintu masuk Wandos, saya yang patok boplang di ruang kelas untuk sana. Jadi saya tahu persis itu semua pembangunan pendidikan di Kabupaten Supiuri. Mana lagi itu tidak ada jalan yang betul, semua hutan itu ketemu. Itu masuk di lokasi hutan lebat, banyak ular, banyak kucing. Kita tebang pohon, kita bangun desa. Kita tidur kalau malam, kodok lompat di desa, karena kodok juga banyak di sana. Tapi itulah perjuangan kita lakukan dengan senang hati. Begitu sekolah selesai, saya bilang pelajar juga di Supiuri. Waktu penerimaan murid baru, kalau sekarang murid cari sekolah, tapi zaman sekolah cari murid. Jadi kita penggayung Penyambara,
Magelang itu daerah merah. Saya bilang hati-hati dari dia. Saya bilang, Pak, kenapa? Saya cuma merah, kenapa kita masuk di merah dan merah? Jadi saya masuk, ketemu di situ Pak Mambenar yang dulu pernah sama-sama di Manokwari. Saya datang cari, ketemu. Jadi saya di Magelang yang melindungi dan menjaga saya pada saat itu di situasi yang begitu kalut, itu keluarga Mambenar. Jadi kalau keluarga Mambenar kemarin menunjukkan saya pikir bukan tiba-tiba, cuma karena kebetulan saja dilakukan pada saat momen politik. Tapi kehadiran saya di tengah keluarga Mambenar, keluarga Raya, keluarga Mansoben, Pak Wali saya, keluarga itu dari dulu. Keluarga Dimala itu sudah dari dulu. Keluarga Rumere itu sudah dari dulu. Karena syukuri menjadi saya pada saat itu. Pada saat itu uang syukuri percuma karena tidak ada yang dibeli. Warung makan semua belum ada. Tapi biarlah, semua punya hak untuk bicara. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa pada zaman itu yang punya komputer, yang punya genset hanya SMK. Sidang jemaat di Magelang, sidang jemaat di Wakre, sidang jemaat di Amin, sidang jemaat di Waporsi, sidang jemaat di Warbor, sampai di Kuweli. Suren Wedding, saya yang susun jadwal sidang jemaat. Saya yang berdiri di mimbar kasih pengumuman bahwa sebentar materinya ini. Di mimbar saya berdiri. Jadi kalau bilang saya fanatik, kenapa baru sekarang untuk bilang? Kenapa tidak dari dulu? Kemudian setelah itu saya jadi kepala dinas pendidikan. Sebelum kepala dinas pendidikan, saya jadi sekretaris rapat kerja guru-guru YPK seluruh superiori di Nyambarai. Jadi saya masuk Nyambarai sebelum orang banyak masuk ke Nyambarai. Nyambarai masih gelap berita, saya sudah ada di sana. Ini saksi banyak kalau Bapak Guru yang ada di sini, itu Pak Mole ada, saya lihat Pak Guru, Pak Bill, itu semua. Kita rakyat. Saya susun materi selesai, kita bahas di gereja, begitu jam 6 sore, tunggu break saya. Bapak buka puasa. Saya turun di tenda, buka puasa selesai, saya kembali lagi di mimbar, atur materi rakyat. Suasana pada saat itu kita harmoni. Orang tidak lihat itu Islam ke Kristen, orang tidak lihat itu. Tapi kita berbahagia. Terus itu lagi kenapa hari ini kita bicarakan. Senang dengan saya. Saya punya mama membesarkan 3 guru agama dan 2 pendeta. Sekolah keluar dari rumah. Yang 3 guru agama, yang 1 sudah pulang ke Dobo, yang 1 di Papa, yang 1 ada ikut saya di Superiori. Kalau orang kenal, dia kawin sekarang dengan warga Bau. Sepatu ada saksi. Pendeta yang 1 di Papa, yang 1 berapa tahun lalu vikaris di Nupor. Terus jadi pendeta di Kutali, pindah ke Vale. Sekarang sudah ada di Sinode, sekarang ditarik ke Sinode. Olivia Yahoo itu lahir besar di rumah, sekolah dari rumah SPC. Dorang-dorang itu kalau hari Minggu tidak ibadah, mama siram doa. Kehidupan, jadi kalau dibilang saya fanatik, sebenarnya saya tidak mau cerita tentang ini, karena ini sesuatu yang sudah lewat dan orang tua berpesan ketika buat sesuatu kepada orang lain tidak usah diingat karena biarlah dia berjalan begitu saja. Cuma karena kondisi hari ini seperti ini, maka saya perlu sampaikan. Harus memastikan jadi atau tidak Kabupaten Superiori dan kita pertemuan di lapangan Gorondewo. Yang menyampaikan dan memandu kita pada saat itu Bapak Yosef Bangsawan. Dia orator terbaik pada saat itu untuk membantu pertemuan kita dengan Komisi 2. Yang pada akhirnya semua itu bisa berjalan dan tahun 2023 Kabupaten Superiori bersamaan satu SK dengan Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai Kabupaten Pemekaran yang sekarang berkembang sampai hari ini. Berdasarkan itu, maka kenapa saya maju? Ini saya perlu sampaikan. Kalau ikut, saya punya mau.
Kemarin pensiun saya mau istirahat. Saya rumah di Supiori, tinggal saya istirahat, duduk depan rumah, saya lihat-lihat teman-teman yang lewat. Tapi karena banyak menyarankan ke saya, Bapak maju, karena masyarakat mau. Yang membuat saya mau, karena saya tahu Supiori dari besarnya sampai sekarang dalam perjalanan. Kapan dia masuk dari sini? Itu kita mau duduk. Orang bicara keadaan masyarakat, saya paham. Orang bicara keadaan politik, saya paham. Orang bicara tentang kehidupan, saya ikuti perkembangan itu. Sehingga saya tahu dan mendorong, sehingga saya harus ikut maju dalam masyarakat ini. Jadi dulu pergi, saya mau pikir apa? Hanya kalau untuk hidup, saya mati secukup dengan kewajiban. Dan anak perempuan pasti dipercaya orang itu bilang. Tapi karena tadi saya katakan bahwa ini dorongan, maka saya kesini. Karena anak Supiori, anak ini. Itu yang membuat saya merasa saya punya tanggung jawab untuk melihat Supiori sebagai bagian dari saya. Dan itulah yang mendorong sehingga saya harus ikut membangun daerah ini. Ini adalah perwakilan Tuhan. Mampukah saya di pundak saya pikul hamba ciptaan Tuhan yang akan saya lakukan? Saya berguru. Oleh sebab itu saya maju dengan niat. Bukan maju karena kebutuhan, bukan maju karena keinginan, tapi saya maju dengan niat. Waktu hidup saya yang sisa Tuhan sayang kalau dikasih umur 65 sampai 70 dan seterusnya. Kami berdua terpilih. Kerangka awal yang akan kami lakukan, kita melaksanakan konsolidasi adat untuk merapi tatanan adat di Kabupaten Supiori yang selama ini sudah ada. Kita akan rapikan. Gereja sejalan sudah ada sinode. Para gembala, para sekolah minggu, para pendeta, kita ajak diskusi sejarah. Supiori sampai hari ini sudah 20 tahun, sejarahnya masih gelap. IKBS sampai hari ini yang tahu hanya para sesepuh. Tapi pernahkah anak SD tahu apa itu IKBS? Kapan Supiori terjadi? Sampai hari ini di sekolah mereka tidak pernah tahu itu. Maka kehadiran Hersan akan menyusun itu menjadi kerangka dasar pembangunan manusia di Kabupaten Supiori. Yang berikut terkait dengan program. Seperti tadi sudah disampaikan, kami tidak bawa program yang muluk-muluk. Potensi Supiori cukup besar, ini yang kita gali. Masalah perikanan. Ke depan kami punya harapan besar bahwa semua nelayan harus berusaha cari ikan. Dan tidak usah pikir ikan itu mau dibawa kemana, tidak apa-apa. Yang tidak habis, jangan pusing. Pemerintah kita ambil. Karena kita rencana membangun pabrik ikan asin di Supiori. Sehingga semua hasil nelayan tidak ada yang dibawa pulang. Pemerintah fasilitasi itu, pemerintah bekerja dan pihak ketiga, kita produk ikan asin di Kabupaten Supiori. Dan saya tahu Supiori punya ikan asin sampai saat ini masih diakui banyak orang. Supiori ikan asin itu 1 kilo 65.000 Bang. Di Biak itu sekarang 65.000, paling murah 55. Jadi kalau kita bisa bikin ikan asin dapat 10 kilo saja sudah 650.000. Kalau dapat 1 kilo 1 bulan sudah 6 juta setengah. Pegawai negeri kalah. Jadi ini yang harus kita bangkitkan. Untuk menopang itu, maka tadi Pak calon bupati bilang fiber itu kita berikan kepada nelayan produktif, bukan kelompok, tapi satu persatu supaya dia bisa ke laut dapatkan air. Masyarakat yang punya satu segera kebok satu. Pemerintah akan tampung satu. Kita akan kelola dalam punya makanan pokok. Sehingga semua sagu yang ada di kampung-kampung dipelihara.
di toko bagaimana, sampai bikin pasar kadang-kadang tidak habis, ke depan tidak begitu, langsung pasarnya jelas. Kemudian kopra, Bapak dan Ibu, kopra Sutro ini termasuk kopra terbaik. Kalau daerah lain itu bikin kopra, tentu sendiri, karena saya edukasinya alat sampai tenaga medis dan dokter alat medis, termasuk kesejahteraan itu akan menjadi kesehatan. Infrastruktur lainnya, jalan, jembatan, saya lihat jembatan yang ke arah sana. Tahun depan yang kayu akan kita sempurnakan, akan kita rubah selama pemilihan kami jadi jembatan beton. Ke arah selatan, karena itu masih 800 meter. Kemarin begitu mereka bilang saya sudah kalkulasi 800 meter, kalau 1 meter permanen dapat makanannya itu hanya makan sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Kita buka lahan. Kemarin mereka bicara tentang gereja, saya langsung coba menghitung berapa kali berapa, saya hitung ini bisa, ini swadaya, ini bisa, ini kewajiban bupati, wakil bupati dengan gereja, semua gereja. Jadi gereja akan kami lakukan dalam 2 hal, perhatian pemerintah, termasuk perhatian pribadi bupati dan wakil bupati harus terlibat di dalamnya. Dan kemudian infrastruktur dan kesehatan sebagai bagian baik, termasuk pariwisata. Kita akan data potensi pariwisata. Mari kita duduk, kita pecahkan persoalan gereja. Mari kita pecahkan. Jadi kita pada sarjana yang muda-muda yang punya potensi bagus, kamu tumbuh, saya tiba dan kamu tidak istirahat. Kita kerja. Jangan biarkan beliau kerja. APBD tidak bisa disebut semudah itu, semua punya mekanisme. APBD diatur dalam undang-undang. Tata kelola keuangan daerah itu ada undang-undang. Undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah jelas, dia sudah mengatakan. Yang saya dengar, kalau Aderoni jadi bupati, nanti yang duduk situ Mansopet itu juga orang semua bangun isu. Pemerintah ini bukan kita atur panitia Natal panitia tidak cepat tentang kalau orang ini terlalu itu tidak. Pemerintahnya ada aturannya, ada mekanisme. Tidak mudah, apalagi pembuatnya orang birokrasi murni, kita tahu mekanisme. Oleh sebab itu, saya pada kesempatan ini kalau ada pegawai negeri, politik pemerintahan kerja saja. Yang kepala dinas, yang pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 kerja saja. Kami hadir bukan untuk memetakan perbedaan dengan kebencian tidak. Kami butuh orang kerja karena kita mau bekerja untuk membangun Sindori. Bila nanti jadi untuk dilempar ke sini, kita diganti ke sini, tidak ada itu isu-isu murahan yang tidak perlu kami pikir. Karena kami berdua tahu persis mekanisme tentang rekrutmen hadir untuk semua dan melayani semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan mohon maaf bila yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, Bapak, saudara. Teman-teman yang sudah dibentuk dalam setiap kampus, tapi saya mau mengatakan di sini, mari kita sama-sama kerjasama karena satu tujuan. Bukan kita mau mengira-ngira, tapi hanya satu tujuan. Nah sekarang saya mau memberikan pemahaman kepada kita. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara berpikir tentang bagaimana yang ada, karena di DPR RI, di DPR provinsi maupun di DPR kabupaten kita punya 10 partai politik ini ada di situ. Kita tidak usah bicara yang jauh-jauh. Dari 3 kandidat yang ada di Sukori, tadi sudah dikatakan oleh wakil bupati bahwa tindak tercepat untuk membangun kondisi Sukori adalah 10 partai politik ini. Yang akan memberikan dukungan kepada bupati dan wakil
Untuk kamu yang sekarang ada di tempat ini, saya mau tanya, siapa yang dari 3 calon terbaik kita yang sekarang ada ini, siapa anak hasil Supyuri? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Otonomi Khusus, bahwa gubernur harus putra daerah hasil orang Papua. Bupati harus orang asli Papua. Sekarang saya balik. Supyuri dari 3 pasangan calon ini, siapa yang hasil Supyuri atau bukan? Betul toh? Dari 3 itu Roni yang ini seperti dong takut-takut begitu. Berarti Roni bukan orang asli Supyuri. Kita harus membuktikan di Supyuri bahwa orang timur juga bisa. Masa bukan orang kepulauan saja, orang selatan saja, orang utara harus punya bupati. Ya. Maka Roni adalah salah satunya bupati kita yang akan bawa isu-isu di distrik Kepulauan itu jangan terlalu disanggapi. Di rumput kata hanya 5.000 hukuman kumbang. Jangan kaget barang itu. Itu hal biasa, itu politik. Rumah masih berfraksi musinan selama bertahun-tahun. Saya tahu persis, karena saya orang Sowek, saya tahu persis masyarakat saya di Sowek. Dong mau siapa saya tahu, dong tidak mau siapa saya tahu. Jadi saya tua, saya pasang sesuai. Rumah normal mesti mesej kenapa bukan orsi, bukan orang berarti bahwa keluar mana untuk madu tua. Jadi tolong diingat, kita harus berusaha supaya Roni harus naik untuk menyelamatkan kita di Supyuri. Ya, jadi saya pikir itu saja karena waktu yang saya mau bicara, tapi kita punya bupati ini bagian olahraga, jadi nanti dia tahu. Kita hanya dukung hari ini berikan dia menang supaya yang lain-lain dibuat untuk kita di Kampung Mapor. Kami operasi di pantai ini, kami sendiri ya tidak perhatikan. Dari dulu kita gali, jadi sekarang operasi itu bikin pondok juga semakin rusak. Jadi mewakili wisata di sini, saya minta supaya ke depan tidak perlu timbung laut ini, tapi ada tembok yang pendek kita punya laut ini cukup saja. Jadi sebagai masukan supaya besok bupati kita ini terpilih, perhatikan kita semua karena kita bagian daripada kabupaten ini. Ya, tapi di Supyuri Timur tidak ada. Saya pernah ikut berapa kali dan saya sangat menyesal. Bapak Ibu kita yang baru mulai tanggal 27 bahwa kemenangan tetap ada di nomor urut 3 pada tanggal 27 November 2024. Merasa tadi saya jawab terus dengan pertanyaan 27 berubah. Artinya harus 127 waktu Tuhan baru saya kembali untuk saya jawab itu. Namun saya menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh satu yang besar di sini karena dia status itu. Jadi mungkin dia akan mungkin di belakang itu yang rumah. Tapi apabila terpilih jangan mungkin berada di situ. Kalau mau kita dapat orang berapa? Yang siapa tuh? Termasuk petugas kadang juga sama. Terus kendaraan antar jemput anak sekolah tidak usah khawatir. Dulu saya jalan kaki pergi ke tujuan di Nyambi. Tapi kita siapkan kendaraan supaya jalan kaki ke Munculi. Dan itu ikan garam atau apa, karena itu nanti perusahaan yang bayar. Kita bersyukur karena program pemerintah pusat PLTN Halabudori akan selesai dan dia akan butuh karyawan banyak. Dan pasti karyawan yang ditambahkan Sabar Miogre dulu bergeser ke barat, utara, timur, dan selatan Aruri. Dan sebab masuk ke sana. Jarang.
kita mau cari tahu tanggal tadi Bapak Pendeta Pengeparan bilang tanggal 7 Januari. Maka kalau kita dua terpilih, kita akan buat event menyongsong ulang tahun Kabupaten Supyuri. Saya mau sampaikan terima kasih untuk masukan tadi, bagus sekali. Salah satunya nanti kita buat festival budaya. Kita akan buat festival budaya untuk memperingati Kabupaten Supyuri. Lomba-lomba kita akan buat karena di pesisir Kabupaten Supyuri, saya di kota, bukan saya di Sawarka, tapi seluruh Kabupaten Supyuri yang merupakan kabupaten kepulauan Apasi sudah mulai hancur di pantai. Pulau Spivoli ini semua semua termasuk ibu kota. Ketemu dengan presiden dengan menteri-menteri untuk kita bicarakan soal tahu di seluruh pantai Kabupaten Supyuri. Yang penting kami berdoa doa. Kita boleh bicara merencanakan, tapi Tuhan lah yang akan menentukan. Maka Ramos Rojamine sebagai calon bupati, tapi kalau hari dengan doa tidak akan terlaksana. Maka saya harap supaya saya punya orang tua keluarga kita berdoa supaya tanggal 27 Hersan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, itu dua kembali dulu dari kampung ke kampung. Masalah seluruh denominasi gereja ada dalam bantuan gereja. Seluruh denominasi ya gereja ada dalam. Terakhir di Wafur ini. Jadi memang apabila kita untuk memiliki keagamaan kecil tidak cukup untuk menjawab seluruh gereja, apakah Katolik termasuk masjid, kita denominasi BGPI, GPI, terus semua November. Bapak Lukas Safia datang sampaikan anak, saya berjuang untuk gereja, tapi kenapa sampai saya kasih proposal tidak bisa dijawab. Saya bilang Bapak berdoa dan saya berusaha. Akhirnya GBGB di bisnis saja kayak dicoba terjawab 171 untuk rehab gereja itu. Saya terpilih bukan sebagai anak GKI, tapi seluruh gereja di seluruh Supyuri, baik yang Katolik, Mesjid, Kedua. Saya terpilih bukan anak Mansobe, tapi seluruh marga yang ada di Supyuri saya pilih. Karena saya naik untuk anak sekolah, saya ini Kabupaten Supyuri. Begitu. Kita berdua, kita tidak hanya asal bicara, kita hitung. Karena saya di SPN 3, saya di Bapeda, kita sudah terbiasa bicara perencanaan. Pohon dia berapa muat, dia pun nilai berapa, saya bisa hitung. Saya bisa hitung berapa angka kemiskinan di Kabupaten Supyuri, khususnya misalnya lapor. Kenapa dia disebut miskin? Saya bisa hitung itu. Saya tidak tahu kalau yang lain hanya bicara tapi dasar itu, kalau saya pakai data untuk menghitung. Sebagai dasar, kapan saya harus rubah dia? Berapa lama saya rubah dia? Jumlah penduduk Supyuri hari ini 39.000. 5 tahun depan saya perkirakan berapa ribu. Itu sudah saya pakai dasar hitungan. Jadi program kami tidak menghayal, program kami ada basis data dan basis hitungan, dan itu kami buat. Juga ada dia berperan untuk apa? Sudah kita lihat masalah, sudah kita punya hitungan tingkat resiko, sehingga ada dia harus berperan di mana. Itu sudah kita hitung, maka kita berani angkat sebagai program. Kalau tidak, kita tidak berani, karena nanti kita takut dibilang hanya bicara tapi isi tidak ada. Jadi kita maju, ketika dipercaya, kami lakukan itu, metodenya. Tinggal yang sekarang kita pikir adalah metode pendekatannya. Maka kita dua sepakat, metode pendekatan untuk hitungan yang kita jadikan program, kita masuk menyelinap di tengah-tengah masyarakat, kita ambil data satu persatu. Jadi kita bicara, kita mau buat dengan hal-hal yang betul-betul konkret. Kandidat lain pergi itu masalah, karena orang-orang di kementerian sana semua itu orang-orang partai. Tanggal 15 Oktober 2024. Suara kita seirama, koalisi pemenangan untuk Bupati
Generasi nomor 3, ayo let's go. Semangat membara, kita takkan berhenti. Salam 3 jari, tanda kita berani. Superiori menjadi destinasi. Salam 3 jari, oh, untuk superiori. Satukan perbedaan, menuju perubahan. Salam 3 jari, oh, untuk superiori. Satukan perbedaan, menuju perubahan. Hirsan menuju perubahan.